Kini social entrepreneur ini bertekad mengabdi kepada masyarakat dan mendorong perubahan bangsa ke arah yang lebih baik melalui medium rumah perubahan yang ia dirikan bersama dua koleganya. Soal ayah Anda yang di PHK, apa yang terjadi? Dia kehilangan rasa percaya diri, dia kehilangan kepercayaan, dan dia berpikir semua jalan yang dia tempuh tidak berhasil. Pada saat itu juga memang situasinya sangat sulit. Orang mencari pekerjaan sangat sulit, pilihan tidak begitu banyak, dan kalau kita tidak mempunyai keterampilan yang memadai, yang cocok dengan kebutuhan, tidak bisa bekerja. Jadi secara ekonomi apa yang terjadi pada keluarga Anda waktu itu? Yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari, itu sudah pasti. Saya masih ingat ketika saya waktu SD itu, saya membeli sepatu karena sekolah saya di Jalan Barito, di Kebayoran. Saya membeli sepatu itu selalu diantar ibu saya ke Taman Puring. Masih ada sampai masih sekarang? Masih ada, tapi dulu di tengah-tengah. Lowak itu ya? Tahu ya. Jadi itu tukang lowak semua, dan sepatunya itu adalah beli sepatu bekas yang sering kali tidak sesuai dengan keinginan saya. Pakunya banyak, jadi dipasang paku dulu di bawah. Setiap kali saya lari itu pakunya kena kaki saya begitu. Ya. Dan setiap kali saya lihat sepatu saya, karena kita bergeraknya banyak, sepatunya itu lepas bawahnya begitu. Jadi saya termasuk murid yang kalau sekolah itu terkenal sepatunya lepas begitu, nganga begitu. Ya. Dan saya hanya punya seragam satu, ibu saya harus mencuci setiap malam, dan itu ditaruh di sekitar lampu. Lampunya dulu adalah lampu pelita yang pakai minyak tanah. Jadi kalau pagi hari kami bangun itu hidung kami hitam-hitam di sini. Ya. Tapi itu masih lebih baik. Seringkali kita tidak menemukan makanan. Sering kita menemukan situasi seperti itu sehingga tetangga datang melihat lampu gelap, dan akhirnya tetangga datang ada yang bawa nasi dan sebagainya. Kami hanya makan dengan nasi dan garam, itu hal yang biasa pada saat itu. Tapi saya pikir kok bisa Anda otaknya bagus ya? Saat itu lebih banyak lagi orang yang menderita saat itu. Lalu ketika Anda tidak naik kelas, pelajaran apa sih yang jeblok waktu itu? Oh, ini menarik, bahasa Indonesia. Bayangkan orang yang gagal di bahasa Indonesia bisa menghasilkan 18 buku. Tapi menarik ini Bu Andi. Kenapa? Saya ingat pelajaran bahasa Indonesia yang salah saya waktu itu adalah ditanya begini, lawan kata. Apa lawan katanya kenyang? Saya jawabnya belum kenyang. Apa lawan kata cinta? Saya bilang tidak cinta. Di otak saya tuh nggak bisa jawab benci begitu. Karena ketika saya melihat orang menyatakan cintanya pada orang lain, dia tidak langsung menjawab, enggak, saya benci sama kamu. Enggak. Tapi dijawab, maaf, saya tidak cinta Anda. Kan gitu aja kan? Tapi toh Anda lulus SMA, kemudian masuk kuliah. Dengan kondisi seperti itu bagaimana Anda kok bisa masuk kuliah? Ini banyak keanehan dan mungkin jalan terbuka pada saat itu. Saya terus berdoa. Pada waktu itu memang saya bergumul, saya bergulat dengan kehidupan saya mau keluar dari kesulitan. Dan saat itu orang tua saya hanya punya uang Rp10.000 untuk mendaftar. Jadi kalau kita membeli formulir IPA, Rp10.000, IPS Rp10.000. Orang tua saya hanya memberikan Rp10.000, terserah saya mau daftar di mana. Dengan pertimbangan, karena saya SMA-nya IPA, jadi saya pikir daya saing saya mungkin lebih kuat di IPS barangkali. Jadi saya kemudian mengambil fakultas ekonomi. Saya gambling saja, saya berjuang di sana, dan satu lagi saya ambil di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena saya pikir di sana dapat beasiswa. Kenapa nggak jadi negara? master?